Assalamualaikum sahabat Yurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, amin. Allahumma amin. Kali ini kita sudah sampai di bab 12. Pada bab 12 ini, Ane bertemu dengan abinya Hafiz. Apa yang akan terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Ane sangat terkejut melihat kedatangan Tasya bersama seorang laki-laki muda yang usianya kira-kira tidak jauh berbeda dengan Tasya. Dengan santainya, Tasya langsung masuk sambil menarik mesra lengan laki-laki itu dan mengajaknya duduk di kursi tamu, sebelum mendapat izin dari sang pemilik rumah. Ane merasa malu pada Nisa atas sikap Tasya yang kurang sopan. Ane menoleh ke Nisa dan berkata, "Sa, maaf ya." Nisa pun mengerti kalau Ane merasa tidak enak padanya. Nisa hanya menganggukkan kepalanya pelan. Sambil berdiri dan melingkarkan tangan kanannya ke pundak Ane, Tasya bertanya, "Ne, tas aku jadi dibawakan?" Ane mengangguk tanpa senyum. "Boleh aku ambil sekarang?" pinta Tasya kembali dengan mengulas senyum. "Bukannya malam ini kamu nginap di sini?" "Nggak bisa, Ne. Besok pagi-pagi subuh, aku harus sudah ada di lokasi. Jadi kalau aku harus nginap di sini terlalu jauh dan takut nggak keburu waktunya," terang Tasya sambil memegang kedua tangan Ane. "Aku nggak izinkan kamu seperti ini, Sya. Aku bertanggung jawab atas kamu." Tasya langsung memotong ucapan Ane. "Hei, Ane sayang, aku ini sudah besar. Aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi diriku. Jadi kamu tidak perlu repot-repot bertanggung jawab atas diriku." "Karena apa? Karena aku bisa mengurus diriku sendiri," tegas Tasya karena merasa dirinya direndahkan oleh Ane, terlebih di depan laki-laki yang saat ini menjadi pacarnya. Tasya merasa malu. "Tapi Sya, aku sudah berjanji pada Om Ridwan akan menjaga kamu. Aku nggak mungkin mengingkari janjiku," ujar Ane dengan mata berkaca-kaca. Ane sangat menyesal telah mengikuti permintaan Tasya dan Tante Widya. "Sudahlah Ne, kalau kamu tidak cerita ke Papa, Papa juga nggak bakalan tahu kok. Intinya sekarang diri kamu. Jika kamu bersuara, maka Papa akan tahu, tapi jika kamu tutup mulut, maka semuanya akan aman. So, the choice is yours." Tasya kembali duduk di samping kekasihnya dengan senyum licik. Sementara Nisa tidak ingin mencampuri urusan mereka, dia hanya merasa kasihan pada Ane yang selalu dimanfaatkan oleh Tasya dan tantenya. Nisa hanya mengelus pelan pundak Ane yang sedang bersedih. Ane pun segera mengambilkan tas milik Tasya yang dititipkannya ke Nisa. Dengan senyum lebar di kedua bibirnya, Tasya pun pamit dari rumah Nisa bersama kekasihnya. Ane mematung sambil memandangi kepergian Tasya yang bisa-bisanya melambaikan tangannya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ane hanya bisa mengiba. Tanpa sadar air bening mengalir di kedua pipinya sambil bermonolog, "Sya, kenapa kamu jadi jauh berubah seperti ini? Tidak seperti Tasya yang dulu aku kenal. Tasya yang baik dan penurut. Sekarang kamu berbeda, Sya." Nisa melangkah mendekati Ane, mengajaknya masuk kemudian mengunci pintunya rapat-rapat. Kemudian Nisa mencoba menenangkan dan menghibur Ane. Nisa menggiring tubuh Ane duduk di kursi makan lalu mengambilkannya segelas air putih. "Ne, kamu yang sabar ya, jangan terlalu memikirkan Tasya. Kamu sudah dengar sendiri apa kata dia kan?" Ane pun mengangguk pelan dengan linangan air mata.
Dia merasa sangat bersalah pada Om Ridwan yang telah memberinya kepercayaan sepenuhnya untuk membimbing Tasya. Ternyata dia gagal. Sa, terima kasih, kamu selalu ada buatku. Kapanpun aku butuh seseorang untuk mengerti perasaanku, kamu selalu ada. Sekali lagi makasih, dan maaf jika aku selalu merepotkanmu, juga maaf untuk Tasya. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu Nek, aku ikhlas, insya Allah, pertemanan kita ini mendapat berkah hingga ke jannah. Amin. Ane pun ikut mengaminkan doa Nisa. Kemudian keduanya saling berpelukan untuk saling menguatkan. Nisa pun berhasil menghibur Ane, kemudian mereka makan malam dan dilanjutkan dengan berdiskusi untuk kegiatan esok harinya. Keesokan paginya, suara azan subuh telah berkumandang dari alarm handphone yang sengaja disetting oleh Ane agar tidak kesiangan, karena jarak masjid ke rumah Nisa cukup jauh. Ane langsung terbangun begitu mendengar alarmnya berbunyi. Dengan mata yang masih belum terbuka sempurna, Ane meraba handphonenya yang diletakkan di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Sambil memicingkan kelopak matanya, Ane mematikan alarm yang terus berdering. Lalu ia meluruskan tangannya ke atas sambil menggeliat meregangkan otot-ototnya. Kemudian Ane menoleh ke kanan, dilihatnya Nisa masih tertidur lelap. Ane bangun, sambil duduk ia membangunkan Nisa. Sa, bangun Sa, sudah subuh nih, nanti kita kesiangan lagi. Nisa menggeliat, perlahan melebarkan kelopak matanya yang masih tertutup rapat. Lalu ia menoleh ke kiri, dilihatnya Ane duduk di sebelahnya. "Nek, sudah jam berapa?" tanya Nisa. "Sudah hampir jam 5 Sa, bangun yuk," ajak Ane sambil beranjak dari tempat tidur kemudian melipat selimut yang dipakainya. Kemudian Ane melangkah ke kamar mandi sambil menguncir rambut sebahunya seraya menyampirkan handuk di pundaknya. Sementara Nisa masih merapikan tempat tidur. Beberapa jam kemudian, keduanya sudah rapi dengan pakaian yang bersih, rapi dan sopan. Keduanya siap berangkat menuju ke sekretariat. Nisa melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Keduanya tampak ceria dengan hati bahagia. Di sela-sela perjalanannya Nisa bertanya pada Ane tentang hubungannya dengan Hafiz. "Nek, kabar Mas Hafiz gimana? Kok nanya ke aku?" jawab Ane sambil tersipu malu. "Lantas aku tanya ke siapa? Kan kamu yang ngenalin aku ke Mas Hafiz. Jadi wajar dong aku tanya ke kamu," sahut Nisa dengan senyum tipis di bibirnya. Ane hanya melayangkan wajahnya ke jendela untuk menutupi pipinya yang sudah merona. Namun dering dari handphonenya terdengar nyaring. Ane segera mengambilnya dari dalam tas. Saat dilihat siapa yang menelepon di layar handphonenya, Ane menoleh ke Nisa. "Alhamdulillah, panjang umur tuh doi." Doa Nisa dengan nada menggoda. Ane masih diam, dia masih ragu harus menjawab telepon atau menolaknya. Namun Nisa langsung menyambar ponselnya Ane dan segera menjawab. "Halo, Assalamualaikum Mas Hafiz," sapa Nisa ramah sambil melirik Ane yang sibuk mencoba mengambil kembali handphonenya. "Waalaikumsalam, maaf, apa saya sedang berbicara dengan Ane?" tanya Hafiz karena merasa perbedaan suara yang pernah didengarnya. "Oh, Ane, ada, dia lagi duduk di sebelah saya Mas. Langsung ke orangnya saja ya Mas," kata Nisa sambil memberikan handphone kepada sang empunya. Dengan terpaksa, Ane menerima telepon dari Hafiz. Sementara Nisa tersenyum menggoda sahabatnya yang sedang dak-dikduk bicara pada Hafiz. "Assalamualaikum Mas. Ini aku, Ane. Ada apa ya Mas?"
Suara Anne terdengar kaku, sambil sesekali menoleh ke Nisa yang tetap fokus nyetir sambil senyum-senyum sendiri. Waalaikumsalam, aku cuma ingin dengar suara kamu. Kalau kamu jawab telepon aku, itu tandanya kamu sedang sehat, jadi aku tidak perlu khawatir, terang Hafiz malu-malu. Anne hanya tersenyum malu tanpa jawaban. Sorot matanya tampak berbinar. Nisa pun kembali menggodanya. Kok aku jadi batuk ya, dehem Nisa seloroh. Anne pun melayangkan cubitan kecil ke pinggang Nisa. Udah dulu ya mas. Aku udah mau turun. Insya Allah, lain waktu kita sambung ya. Pamit Anne karena sudah hampir sampai ke lokasi yang dituju. Assalamualaikum, Nisa langsung ikut menyambar. Assalamualaikum Mas Hafiz. Jangan lupa telepon Anne lagi ya, teriak Nisa yang lagi dan lagi sengaja menggoda Anne. Anne langsung mematikan handphonenya. Kamu apaan sih Sa? Malu tahu, repet Anne dengan wajah yang sudah memerah. Nisa tertawa kekeh melihat ekspresi wajah Anne yang terlihat sedang menyembunyikan perasaannya, namun terlihat jelas dari sorot matanya. Akhirnya, setelah dari sekretariat mengambil buku-buku yang akan dibagikan, mereka melanjutkan perjalanannya menuju rumah tahfiz Al-Jihad yang memiliki santri lumayan banyak. Anne dan Nisa mendapat sambutan yang sangat baik dari pihak rumah tahfiz itu. Mereka bertemu dengan pimpinan rumah tahfiz di ruangannya. Kemudian, salah satu ustazah datang membawa nampan yang berisi teh manis panas. Kebetulan cuacanya agak mendung jadi cocok disuguhkan teh yang panas. Silakan diminum mbak, kata ustazah sambil duduk di sebelah Abi. Terima kasih ustazah, sahut Nisa yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Oh iya, kalau mbak yang ini siapa namanya? Tanya Abi ramah. Saya Anne Ustadz, sahut Anne lembut. Jangan panggil Ustadz, panggil saja Abi. Semua orang memanggil saya begitu, ujar Abi menjelaskan. Cantik, lembut, santun lagi. Seandainya Hafiz yang melihatnya, kira-kira Hafiz mau ndak ya? Monolog Abi sambil mengulas senyum ramah. Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah Anne akan bertemu Hafiz di rumah tahfiz itu? Nantikan kelanjutan ceritanya pada bab 13 di Yurihan Author Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.